Mata Dowo yang tak bisa dipecahkan berbinar. Pemuda ini memang pintar. Sebagai seorang soul engineer, yang terpenting adalah menggunakan kelebihannya sendiri untuk menyerang kelemahan lawannya. Aturan turnamen yang ditetapkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan sudah mendukung para insinyur jiwa. Memanfaatkan mereka dengan bijak sangatlah penting. Lu Jun rupanya sudah merencanakan ini sebelumnya. Setelah dia melompat, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam prosesnya, alat jiwa tipe terbang sudah siap. Ketika dia melompat, ada jeda sesaat. Wang Qiuer cepat, tidak diragukan lagi. Namun, betapapun cepatnya dia harus melintasi jarak 100 meter. Ketika dia sampai padanya, Lu Jun sudah berada 20 meter di atas tanah. Ini sudah berada di luar radius pertempuran jarak dekat Wang Qiuer. Namun, Wang Qiuer tidak mudah menyerah, dan dia tidak kekurangan pengalaman bertempur. Dia bergegas maju, menyentuh tanah, menekuk lututnya, dan saat berikutnya, semua orang mendengar ledakan dari tanah. Sebuah lubang selebar sekitar 2 meter muncul, dan tubuhnya seperti cangkang meriam emas yang melesat ke udara setelah Lu Jun. Dia mencengkeram tombak naga emasnya. Dengan kecepatannya, tidak sulit baginya untuk mengejarnya. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat strategi tandingan yang telah disiapkan Akademi Teknik Jiwa Kota Radian untuk Wang Qiuer. Saat dia menyadari bahwa Wang Qiuer hendak mengejarnya, Lu Jun, yang berada di udara, mengaktifkan Invincible Barrier miliknya. Ketika Wang Qiuer melawan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dia mampu mencetak kemenangan demi kemenangan. Namun, dalam pertarungannya melawan Ding Xiaobu, dia terhenti. Ini menjadi inspirasi bagi Akademi Teknik Jiwa Kota Radian. Jika bukan karena kepengecutan Ding Xiaobu, dia pasti bisa melemahkan Wang Qiuer. Wajah Wang Qiuer dingin, dan dia mengejar Lu Jun di udara dengan cepat. Dalam hal kecepatan ledakan, bahkan alat jiwa tipe terbang tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan alat jiwa tipe terbang kelas atas membutuhkan waktu untuk mengisi dan melepaskan kekuatannya. Namun, tubuh Wang Qiuer tidak memiliki kebutuhan seperti itu. Lu Jun sangat tenang. Dia bahkan tersenyum pada Wang Qiuer yang mendekatinya, bersikap sesopan mungkin. Wajah Wang Qiuer tanpa emosi. Detik berikutnya, dia mencapai ketinggian Lu Jun. Sementara dia terlihat kaget, dia tidak menyerang Invincible Barrier-nya. Setelah dia melewatinya, dia malah mendarat di penghalang tak terkalahkan Lu Jun dengan satu kaki. Tepat di atas kepalanya. Siapa yang tahu bahwa Wang Qiuer akan menggunakan metode ini untuk melawan strategi balasan Lu Jun? Putaran sekarang terlihat sangat aneh bagi semua orang. Lu Jun menggunakan alat jiwa tipe terbangnya dan membawa Wang Qiuer lebih tinggi ke langit. Setelah beberapa saat terkejut, Lu Jun mulai bereaksi. Dia mencoba menggoyangkan tubuhnya saat dia berusaha mengusir Wang Qiuer secepat yang dia bisa. Namun, saat dia hendak menggunakan kekuatannya, energi yang kuat datang dari atas kepalanya. Alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya mulai merengek semakin keras, dan dia mendapati alat itu tidak bisa lagi naik lebih tinggi ke langit. Invincible Barrier tidak serbaguna. Itu bisa mencegah penggunanya dari serangan, tapi itu tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, Wang Qiuer seperti patung emas yang bangga saat dia berdiri di atas Invincible Barrier. Dia tiba-tiba memberikan tekanan kuat yang tidak bisa lagi diambil oleh alat jiwa tipe terbang kelas 6 Lu Jun. Tubuhnya menghentikan penerbangan ke atas. Dan kemudian, ia mulai jatuh. Lu Jun mencoba mengubah arah terbangnya. Namun, dia tidak berdaya menghadapi tekanan besar dari atas. Jika dia mencoba untuk terus ke atas, dia akan dipaksa kembali ke tanah oleh Wang Qiuer. Terbang secara horizontal juga tidak mungkin dilakukan. Rencananya yang dirancang dengan baik telah dirusak oleh lawannya. Lu Jun, yang penuh percaya diri beberapa saat yang lalu, mulai berkeringat. The Invincible Barrier memiliki batas waktu. Selain itu, dia telah menggunakan Invincible Barrier biasa, yang hanya bisa bertahan sekitar 7 detik. Dari sudut pandangnya, dia memiliki waktu jeda selama 7 detik, yang cukup baginya untuk lolos dari kejarannya. Kemudian, dia bisa memberikan tekanan pada Wang Qiuer sampai dia memukulinya. Siapa yang menyangka Wang Qiuer akan mulai menggunakan metode ini untuk melawannya? Lu Jun adalah seorang elit dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian. Dia membalik tangannya, dan 2 meriam jiwa muncul di bahunya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menyerang.
Dua meriam jiwa api cepat di tangannya mulai menghantam Wang Qr. Sisik emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan seekor naga emas mulai berputar di sekitar Wang Qr. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Kekuatan utama meriam jiwa api cepat terletak pada seberapa cepat ia bisa menembak. Ia mampu mencakup area yang luas, atau memberikan tembakan penekan pada musuh tertentu. Setiap tembakannya seukuran telur. Namun, ketika mereka mendarat di tubuh Wang Qr, sepertinya mereka menabrak dinding baja. Tidak mungkin mereka menyakitinya sama sekali. Dengan tidak adanya alat jiwa, pertahanan Wang Qr tidak lebih lemah dari master jiwa tipe pertahanan. Banyak orang telah melupakan hal ini, termasuk Huo Yuhao. Ini karena kekuatan serangannya terlalu kuat dan terlalu mencolok. Tombak naga emas Wang Qr bersinar dengan lapisan cahaya keemasan saat memblokir banyak tembakan yang ditembakkan ke arahnya. Sisanya yang memukulnya tidak mampu menyakitinya. Pada saat yang sama, Wang Qr menerapkan kekuatan pada kakinya saat dia memberikan lebih banyak tekanan ke bawah. Lu Jun ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya untuk mengendalikan keturunannya, dan karenanya, dia harus mengeluarkan kekuatan jiwa. Sementara dia secara alami berbakat dan mampu membuat alat jiwa kelas 6. Dia masih hanya seorang Raja Roh bercincin 5. Dia tidak bisa menggunakan alat jiwa kelas 6 saat mengalami penipisan kekuatan jiwanya. Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Jun, dan dia segera berhenti menembak. Dia mengambil alat jiwa yang tampak aneh dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Ini tampak seperti alat jiwa yang menyerupai baskom, dan bagian bawah alat jiwa seperti baskom ini agak tebal. Sisi baskom melengkung ke atas dan melengkung keluar. Lu Jun merobek bajunya untuk memperlihatkan singlet ketat di bawahnya. Singletnya diisi dengan berbagai jenis logam. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tapi baskom hitam itu tiba-tiba menempel di dadanya. Dengan itu, sinar petir putih keluar dari dadanya. Itu memindahkannya dengan kecepatan kilat di udara. Daya ledak ini memang kuat. Saat dilepaskan, lapisan baju besi menutupi tubuh Lu Jun. Selain itu, dia masih memiliki Invincible Barrier yang melindunginya dari gelombang kejut di udara. Meskipun Wang Qr mampu berdiri dengan stabil sebelumnya, dia dikirim terbang pada saat ini. Kecepatan Lu Jun terlalu cepat, dan dia menghantam dengan kuat penghalang pelindung di sekitar arena. Namun, jika bukan karena energi yang mengejutkan ini, tidak mungkin dia bisa lolos dari Wang Qr sekarang. Terdengar ledakan keras saat Wang Qr mendarat di tanah. Dengan energi yang baru saja dia keluarkan, dia menyebabkan debu dan kotoran beterbangan saat dia menyentuh tanah. Hati para pejabat yang menyelenggarakan kompetisi berdetak kencang. Mengapa setiap kali gadis ini muncul, arenanya cepat rusak? Kita perlu memperkuatnya lagi. Lu Jun juga dibuat linglung. Namun, saat tubuhnya bangkit kembali, dia telah melepaskan penghalang tak terkalahkannya. Sementara dia masih memiliki sisa waktu sekitar 1 detik, dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan jiwa lagi untuk itu. Pada saat ini, bajunya sudah bermandikan keringat dingin. Ketika dia menonton, dia berpikir bahwa semua orang yang dikalahkan Wang Qr tidak cukup. Namun, sekarang setelah dia menghadapi pesaing wanita teratas di turnamen, dia memahami tekanan besar yang mereka alami. Dia akhirnya mengerti mengapa Ding Xiaobu mengaku kalah tepat saat Wang Qr hendak menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya. Betapa besarnya tekanan yang harus dia hadapi. Saat dia terguncang, dia tidak berani melambat. Karena alat jiwa tipe terbangnya dilindungi oleh Invincible Barrier. Alat itu tidak hancur. Saat ini, dia buru-buru menggunakannya untuk menambah ketinggian lagi. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menciptakan jarak. Namun, saat ini, Lu Jun tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ini karena dia melihat Wang Qr, yang terjebak di tanah karena kekuatan benturannya, sedang menatapnya dengan dingin. Tangannya membuat gerakan melempar. Tombak naga emas yang panjang dan tajam dikirim terbang langsung ke arahnya. Lu Jun menarik napas untuk menenangkan dirinya sebelum bertindak. Di punggung dan dadanya, seberkas cahaya mulai bersinar seketika. Cahaya di belakang punggungnya mendorongnya ke depan, dan kemudian dia menyesuaikan sayap alat jiwa tipe terbangnya. Hal ini menyebabkan dia terbang secara diagonal ke atas, seolah-olah dia adalah pesawat yang lepas landas. Cahaya di depan dadanya mulai bersinar lebih terang.
Itu berasal dari alat jiwa seperti baskom yang sebelumnya dia gunakan untuk melarikan diri dari kendali Wang Qiuer. Sinar cahaya langsung menuju ke arahnya. Kali ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seberkas cahaya listrik berwarna putih setebal ember. Itu diisi dengan listrik dan sangat cepat. Namun, itu terkendala oleh jarak, dan hanya bisa mencapai target 10 meter di depannya. Penguasaan jarak Lu Jun sangat sempurna. Dia hanya melepaskan cahaya ini ketika dia berada di depan Wang Qiuer. Ledakan. Tanah berguncang. Ini karena dasar arena ditutupi dengan lempengan logam besar. Saat lampu listrik tebal menerpa, sengatan listrik seperti ular menyebar kemana-mana. Bahkan sampai ke pinggir arena. Lu Jun juga menggunakan energi yang kuat ini untuk bangkit kembali ke langit. Pukulan ini bersifat ofensif dan defensif. Keistimewaan Lu Jun adalah dia sangat percaya pada satu cita-cita, yaitu jika dia ingin mengalahkan Wang Qiuer atau menguras tenaganya sebanyak yang dia bisa, dia harus menciptakan jarak sejauh mungkin darinya. Dia telah membuat alat jiwa di dadanya. Itu disebut meriam petir. Sementara itu diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 6, kekuatannya dalam jarak 10 meter setara dengan alat jiwa kelas 7. Namun, alat jiwa semacam ini memiliki kelemahan yang mencolok. Itu memiliki recoil yang kuat, dan recoil ini tidak dapat dikompensasi secara normal, atau kekuatan meriam akan turun drastis. Setelah banyak pengalaman yang menyakitkan, Lu Jun mampu membuatnya menjadi bentuknya yang sekarang. Sementara dia mampu mempertahankan kekuatannya dalam bentuk ini, dia harus menanggung recoil yang sangat besar. Dengan kata lain, sementara lawannya mungkin tidak terlempar oleh serangannya, dia pasti akan terbang karenanya. Namun, Lu Jun telah mengembangkan serangkaian alat jiwa untuk melengkapi sifat unik dari Lightning Cannon miliknya. Dia mencoba memaksimalkan potensinya sambil mengurangi kemungkinan melukai dirinya. Inilah yang terjadi saat ini. Kenapa dia menembakkannya dari langit? Dia ingin memanfaatkan serangan balik dari Lightning Cannon agar dia bisa bangkit kembali ke ketinggian yang lebih tinggi. Selama dia bisa memperlebar jarak antara Wang Qiuer dan dirinya sendiri, dia yakin dia akan berhasil. Selain itu, meriam petir juga akan melukai Wang Qiuer dengan parah. Selama dia menyelesaikan tujuannya, dia yakin bahwa dia memiliki peluang untuk sukses. Saat dia melepaskan meriamnya, segala sesuatu di hadapannya menjadi putih. Ketika dia melihat listrik dalam jumlah besar melahap Wang Qiuer, Lu Jun tidak menyukainya. Sebaliknya, ia menjadi panik. Apakah ini terlalu berlebihan? Dia tahu kekuatan Lightning Cannon. Saat ini, dia sedikit khawatir pada Wang Qiuer, orang yang dia sukai. Dengan cepat, dia membeku. Saat tubuhnya berada dalam lintasan ke atas, listrik di bawahnya telah menghilang. Dia tidak melihat jejak Wang Qiuer. Kompetisi telah berakhir. Tolong tunjukkan belas kasihan. Suara Umbriakable Douluo bergema di seluruh arena. Dia sudah berada di udara sambil menatap punggung Lu Jun. Itu benar, Wang Qiuer berdiri di sana dengan kakinya di atas alat jiwa tipe terbang Lu Jun yang ada di punggungnya. Tombak naga emasnya diarahkan lurus ke belakang kepalanya. Alasan dia tidak menikam bukan karena dia menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, karena kekuatan ledakan dalam waktu singkat, dia harus menjaga keseimbangannya terlebih dahulu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari pelarian dan penyerangan Lu Jun, hingga akhir kompetisi, hanya butuh beberapa tarikan napas. Semua orang melihat bahwa Wang Qiuer hanya melakukan satu hal. Teleportasi instan. Dia bisa berteleportasi? Di zona tunggu, tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian saling memandang. Mereka semua memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Hanya ketika Lu Jun merasakan bagian belakang kepalanya menjadi dingin barulah dia mengerti apa yang telah terjadi. Di bawah perlindungan Umbriakable Douluo, dia turun ke arena. Dia melihat ekspresi penyesalan di mata Wang Qiuer. Apakah dia menyesal mengalahkanku? Apakah dia mengasihaniku? Pada saat ini, Lu Jun tidak merasa tertekan karena kekalahannya, melainkan diam-diam merasa senang. Ketika dia melihat Wang Qiuer tidak berada di lampu listriknya, dia benar-benar merasa lega. Setidaknya dia tidak menggunakan metode kejam yang luar biasa untuk mengalahkannya. Kemudian, dia mendengar Wang Qiuer bergumam pada dirinya sendiri. Seandainya aku tahu aku tidak bisa menstabilkan tubuhku, aku akan menikamnya. Nona Wang,
Apakah kita musuh? Lu Jun bertanya dengan sedih dan marah. Wang Qiuer menatapnya dengan dingin dan berkata dengan nada dingin dan anggun, saat aku menarik undian dan melihat namamu, kita menjadi musuh. Lu Jun keluar dari arena dengan perasaan tertekan. Namun, dia tidak bisa tidak melihat Wang Qiuer. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membencinya. Kenapa aku jadi bodoh sekali? Dia menampar dirinya sendiri, lalu menutup matanya, bersumpah untuk tidak memandangnya. Teman-temannya mengira ini adalah tindakan menegur diri sendiri. Mereka semua pergi untuk menghiburnya. Lagi pula, kalah dari Wang Qiuer bukanlah hal yang memalukan. Dua pesaing berikutnya dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian keduanya adalah insinyur jiwa kelas 5 tingkat menengah. Menghadapi serangan badai Wang Qiuer, mereka berdua dengan cepat dikalahkan. Tidak ada yang tahu apakah itu karena tidak ada permusuhan antara Akademi Teknik Jiwa Kota Radian dan Akademi Serek. Atau karena reaksi cepat Zheng Zhan, tetapi anggota tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian dapat melarikan diri tanpa cedera serius. 3 kemenangan berturut-turut di babak penyisihan individu. 3 poin. Anggota tim Akademi Teknik Jiwa Kota Radian mulai berdiri. Mereka tidak berencana meraih kemenangan di babak penyisihan individu. Begitu mereka mencapai 8 besar, kemenangan harus ditentukan di babak grup. Menurut gaya bertarung asli Akademi Serek melawan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, setelah Wang Qiuer memenangkan ketiga ronde, tibalah waktunya untuk ronde grup. 6 anggota Akademi Serek, semuanya dengan kekuatan penuh, naik untuk mendukung Wang Qiuer. Terbukti, tempo ini memang lumayan. Akademi Teknik Jiwa Kota Radian telah bersiap untuk babak grup juga. Ini juga merupakan spesialisasi mereka. Mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mereka sangat dekat seperti saudara kandung. Dalam hal koordinasi dan persahabatan, mereka melampaui Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, mereka juga memiliki jurus mematikan yang hanya bisa mereka gunakan selama babak grup. Ditambah dengan fakta bahwa 3 orang pertama tidak mengalami cedera yang terlalu serius, mereka berjalan ke arena dengan percaya diri. Namun, mereka melupakan sesuatu. Mereka bukanlah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Berikutnya, Douluo Zheng Zhan yang tak bisa dipecahkan meneriaki mereka. Apa selanjutnya? Kelompok mereka yang siap bertarung tampak bingung. Zheng Zhan juga bingung. Dia melangkah ke arah mereka dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Kirim yang berikutnya, Kapten Akademi Teknik Jiwa Kota Radian adalah seorang pemuda yang tidak terlalu tinggi. Dia memiliki sikap yang jelas, dan kulitnya sehalus seorang gadis. Dia memandang Zheng Zhan dengan bingung dan bertanya, "Wasit, bukankah ini waktunya babak grup? Mengapa Anda belum mengumumkannya?" Mulut Zheng Zhan berkedut, dan 3 garis hitam terkulai dari dahinya. "Omong kosong apa? Apakah kamu pikir sudah waktunya untuk babak grup? Sejak babak penyisihan awal, hingga babak round robin, dan sekarang ke 8 besar. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui aturan turnamennya? Kami hanya tahu memiliki 3 babak eliminasi individu. Babak grup apa yang harus dibicarakan?" Kapten Akademi Radian berkata, "Namun, setelah 3 babak penyisihan individu, kami berhak meminta babak grup." Zheng Zhan sangat marah sehingga dia menjadi sedingin es ketika dia menatap mereka dengan kasar dan berkata, "Apakah kamu menang? Apakah kamu menang? Serek tidak meminta putaran grup. Apa yang salah dengan otakmu, ini?" Semua orang dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian tiba-tiba menemukan inti dari masalah ini. Bukankah demikian? Wang Qiuer tidak meminta putaran grup? Kapten Akademi Radian memandang Wang Qiuer, yang menggunakan 2 botol susu untuk menambah kekuatannya, dan berteriak dengan suara agak keras, "Apakah kamu mempermainkan kami?" Tentu saja, dia tidak tahu bahwa di antara 6 rekan satu timnya yang mendengar kata-katanya, pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah, "Mainlah denganku, bermainlah denganku." Wang Qiuer juga tercengang. Dia juga bingung. Tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian tidak menimbulkan kebencian dalam dirinya, dan karenanya, dia tidak terlalu ganas terhadap mereka. Selain itu, Unbriakable Douluo telah mengawasinya dengan cermat, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan metode yang menghancurkan untuk mengurangi keseluruhan keinginan mereka untuk bertarung. Meskipun dia tidak mencapai tujuannya, dia juga tidak mengalami terlalu banyak penipisan kekuatannya.
Siapa yang menyangka lawannya akan mengatakan hal seperti ini? Ekspresi kejam muncul di mata Wang Qiuer. Dia menyipitkan matanya, dan aura sedingin es mengunci dirinya tepat pada sang kapten. Kapten merasa tubuhnya menjadi dingin. Dia meneriakkan pernyataan yang tidak masuk akal, "Jangan gegabah." Saat dia mengatakan itu, dia mencoba bersembunyi di balik Umbre Akable Do Uluo. Orang ini, ada peralatan penguat di dekat podium utama, sehingga semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan di atas panggung. Ketika dia mendengar kata-kata sang kapten, otot wajah Pangeran Bupati Su Tianran bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini terlalu memalukan, Hall Master dari Illustrious Virtue Hall memasang ekspresi serius di wajahnya. Namun, ada sedikit rasa Schadenfreude di matanya. Kapten, berhenti bicara. Lu Jun, yang berada di sebelah kapten, menyentuhnya. "Kenapa kamu menyentuhku? Apakah kamu mencoba memanfaatkanku?" Kapten menamparnya. "Kakak, aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu." Lu Jun hampir menangis. Anggota tim lainnya segera pergi. "Seorang gadis?" Wang Qiuer juga tercengang. "Kapten dari Akademi Radian sama seperti Wang Dong'er, seorang gadis berpakaian pria." "Aku akan pergi. Persiapkan dirimu. Saat aku menang, kita akan mengurus mereka bersama." Lu Jun tidak berhasil menahannya saat kaptennya berjalan ke arena. Di arena, Kapten Akademi Radian berjalan menuju Wang Qiuer dengan langkah besar. Saat dia berjalan, dia tampak sedang membangun auranya. Dengan cepat, dia tiba sebelum Wang Qiuer. Dia membusungkan dadanya, lalu mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat niat membunuh Wang Qiuer hampir seketika hancur. "Mengapa milikmu begitu besar?" Kapten Akademi Radian memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia menatap tepat ke dada Wang Qiuer. Kapten itu hampir satu kepala lebih pendek dari Wang Qiuer. Dada Wang Qiuer setinggi matanya. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Wang Qiuer berubah sejak dimulainya kompetisi. Karena pertanyaan lawannya terlalu tiba-tiba dan acak, dia langsung tersipu. Baik dia dan Wang Dong'er memiliki wajah cantik yang sama. Sekarang wajahnya memerah, dia tampak secantik bunga peoni. "Kamu mau mati?" Wang Qiuer langsung mengayunkan tombak naga emasnya. Meskipun Kapten Akademi Kota Radian mungkin seorang perempuan, dia berperilaku seperti hooligan. Namun, meski kapten ini mungkin tampak berlebihan, reaksinya tidak lambat. Dia melompat mundur dan menghindari tombaknya. Dia tidak membalas, melainkan menoleh ke Umbre Akable Do Uluo dan berkata, "Wasit, dia menyerang saya sebelum kompetisi dimulai, siapa yang berani bilang dia bodoh?" Pada saat genting ini, dia lebih pintar dari siapapun. Zheng San langsung muncul di antara mereka berdua. Dia memandang Wang Qiuer dan berkata dengan serius, "Saya akan memperingatkan Anda sekali. Jika Anda melanggar peraturan lagi, saya akan mendiskualifikasi Anda." Kapten tim Radian Akademi tersenyum gembira. Namun, Zheng Han dengan cepat menoleh ke arahnya dan berkata dengan serius, "Perhatikan kata-katamu. Kamu mewakili Kota Radian. Jika kamu menyinggung lawanmu dengan kata-katamu sekali lagi, aku akan mendiskualifikasimu juga." Mulut Kapten tim Akademi Radian berkedut saat dia berkata, "Aku hanya menyatakan fakta. Ayo mulai, ayo mulai. Biarkan aku mengalahkannya, laporkan namamu," kata Zheng San dengan ekspresi jelek. Srek, Wang Qiuer. Akademi Radian, Su Tianzhen. Ketika dia mendengar nama ini, Wang Qiuer tidak bisa menahan senyum. Dia hampir tertawa. Orang ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sangat bodoh dan, Tianzhen, naif. Kedua belah pihak, "Mundurlah," teriak Zheng San. "Aku luar biasa, kamu sudah selesai." Su Tianzhen mengayunkan tinjunya yang tidak terlalu besar ke arah Wang Qiuer. Baru kemudian dia berbalik untuk berjalan ke tepi arena. Wang Qiuer sepenuhnya mengabaikan Su Tianzhen. Dia mencengkeram tombak naga emasnya dan berjalan ke sisinya sendiri. Istirahat singkat itu telah membantunya mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan jiwanya. Gaya bertarung Wang Qiuer tidak seperti kebanyakan master jiwa. Dia bertarung dengannya sebagai pusat dari semuanya. Tepatnya, dia bertarung dengan kemauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semangat yang tak tergoyahkan. Dia menggunakan potensi bawaannya. Semakin kuat lawannya, semakin dia bisa memanfaatkan potensinya, dan dia akan menjadi semakin kuat.
Inilah mengapa dia menakutkan. Dia selalu meremehkan lawannya. Ini rencananya. Kesombongannya berasal dari tulangnya. Mulai, aduh. Suara yang memekakkan telinga, seolah-olah ruang itu sendiri terpecah, bisa terdengar. Tombak naga emas meluncur ke arah Su Tianzhen, yang berjarak sekitar 100 meter, seperti sambaran listrik. Ini adalah tanggapannya yang paling kuat terhadap apa yang dikatakan Su Tianzhen. Namun, Su Tianzhen, yang berada dalam mode pertempuran, juga berubah. Dia meletakkan kedua tangannya di depan wajahnya, mengangkat lengannya, dan sambil mengaitkan jari-jarinya, membuat gerakan seolah-olah dia sedang mengangkat langit. Dadanya yang tidak terlalu besar tampak lebih besar karena gerakannya juga. Sinar cahaya merah yang menusuk keluar dari tubuhnya. Di tengah telapak tangannya yang mengarah ke angkasa, bola cahaya oranye kemerahan muncul. Dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam, kombinasi sempurna, muncul dari bawah kakinya. Cincin jiwa ketiganya langsung mulai bersinar. Sinar cahaya oranye kemerahan melesat dan menghantam tombak naga emas yang seperti kilat. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Diserang oleh cahaya oranye kemerahan, cahaya emas di sekitar tombak naga emas mulai memudar, dan kecepatannya melambat secara signifikan. Namun, itu terus berjalan menuju sasarannya. Cincin jiwa pertama di sekitar Su Tianzhen juga mulai bersinar. Lingkaran cahaya oranye kemerahan muncul di bawah kakinya, dan sinar cahaya oranye kemerahan di atas kepalanya mulai tenggelam ke dalam tanah. Lalu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di tempat sinar cahaya sebelumnya bersinar. Seperti ini, dia mampu menghindari tombak naga emas, muncul di belakangnya. Wang Qiuer maju selangkah sambil menginjak tanah. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara saat dia menyerang Su Tianzhen. Setelah dia menghindari tombak naga emas, cahaya di mata Su Tianzhen menjadi sangat jelas. Dari telapak tangannya, 10.000 sinar cahaya melesat ke bola cahaya oranye kemerahan di udara, mengubah seluruh arena menjadi dunia merah keemasan yang cerah. Wang Qiuer tiba-tiba merasa bingung. Di bawah cahaya yang kuat, dia kehilangan targetnya. Di bawah arena, Hichaito tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini adalah keturunan Sumoon, pemilik matahari. Kapten Akademi Radiant berasal dari cabang utama keluarga Kekaisaran Matahari Bulan. Panggung diselimuti cahaya merah keemasan. Seseorang hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang dari Sekte Tang memandangnya secara bersamaan dengan kaget. Hichaito merasa tidak pada tempatnya. Dia berbalik untuk melihat apakah ada orang lain yang melihatnya sebelum berkata dengan suara rendah. Anggota keluarga Kekaisaran Sanmun memiliki tipe jiwa bela diri yang kuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka bisa naik tahta. Jiwa bela diri matahari hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari garis keturunan ini. Kekuatan matahari sangat kuat dan intens. Ini adalah jiwa bela diri tipe api teratas. Meskipun itu bukan jiwa bela diri kekuatan tertinggi, itu tidak terlalu jauh sekali. Selain itu, ia dapat memanfaatkan kekuatan matahari untuk memperkuat pemiliknya. Dibandingkan dengan bulan milik kakak perempuannya, ia lebih unggul. Terbukti, saat Hichaito melakukan analisisnya, semua orang memperhatikan bahwa saat cahaya emas kemerahan di arena semakin kuat, cahaya dari matahari di sekitarnya menjadi semakin lemah. Hanya cahaya yang menyinari arena yang tampak lebih kuat. Hal ini menciptakan tontonan yang aneh. Seolah-olah pilar cahaya selebar sekitar 100 meter turun dari langit dan mendarat di arena. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya terlebih dahulu, sinar matahari ilahi. Kemudian, dia menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, matahari terbalik. Pada saat yang sama, dia seharusnya menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, cahaya-cahaya lofty. Wang Qiuer menghadapi kekuatan yang kuat, musuh. 1. Di atas arena, Wang Qiuer, yang berada di tengah-tengah itu semua, bisa merasakannya dengan baik. Saat seluruh arena bermandikan cahaya emas kemerahan yang kuat, dia tahu bahwa penglihatannya terpengaruh. Yang bisa dia lihat di hadapannya hanyalah sepetak emas. Dia bahkan tidak bisa merasakan lokasi Su Tianzhen. Terlebih lagi, suhu arena terus meningkat karena cahaya merah keemasan ini. Itu seperti lava dari masa awal bumi. Panasnya membakar tubuhnya. Pada saat ini, yang mengejutkan Wang Qiuer adalah kenyataan bahwa dia tidak memikirkan bagaimana dia harus menaklukkan musuhnya.
Sebaliknya, dia berharap dia memiliki baju besi Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Dengan begitu, dia tidak perlu takut dengan panasnya sinar matahari. Wang Qr melambaikan tangan kanannya dan langsung mengambil tombak naga emasnya. Dia berdiri di posisi semula dan menutup matanya. Sisik emas segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Seekor naga emas berputar di sekelilingnya dengan protektif, dan lapisan kabut emas segera muncul dari tubuhnya. Bagaikan patung, dia berdiri di tengah arena tanpa bergerak. Ketika dia melihat sejumlah besar emas dan merah, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak dapat membantu Wang Qr lagi. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak mengira Wang Qr akan mengaku kalah. Yang terpenting, dia juga bertanding di sore hari. Jika dia memaksakan diri, apa yang bisa dia lakukan untuk Sekte Tang nanti? Meskipun dia bisa secara paksa menggunakan deteksi spiritual untuk menembus penghalang pelindung dan membantu Wang Qr, dia tidak tahu betapa menguras tenaganya. Karena itu, dia ragu-ragu. Menghadapi kelambanan Wang Qr, Su Tianzhen menjadi bingung. Tentu saja, dia bisa merasakan lokasi Wang Qr, tapi dia tidak berani bertindak tanpa kehati-hatian. Wang Qr berdiri di sana seperti patung, tapi dia juga seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Begitu dia melakukannya, dia akan menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Sejujurnya, Su Tianzhen adalah sebuah anomali di kota Radian. Aspek uniknya terletak pada kenyataan bahwa dia sebenarnya adalah seorang master jiwa, bukan seorang insinyur jiwa. Lagi pula, bagaimana mungkin orang seperti dia, yang memiliki jiwa bela diri matahari yang kuat, tidak berkultivasi? Dengan tersedianya opsi ini, tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi insinyur jiwa. Su Tianzhen telah memasuki Akademi Teknik Jiwa Kota Radian sebagai pengecualian khusus. Meskipun dia tahu cara menggunakan alat jiwa, dia lebih suka menggunakan jiwa bela dirinya. Su Tianzhen tidak bergerak dengan mudah. Di arena, segalanya tampak dibungkam oleh cahaya keemasan kemerahan. Mengapa Su Tianzhen tidak terburu-buru? Lofty League Trice miliknya adalah serangan tipe domain yang kuat. Serangan ini tidak hanya membakar targetnya dengan meningkatkan suhu, namun sebenarnya juga memanfaatkan kekuatan matahari di langit. Seiring berjalannya waktu, ia akan menyerap lebih banyak tenaga dari matahari. Tidak hanya itu bisa meningkatkan suhu di wilayah kekuasaannya, tapi dia juga bisa mengumpulkan cukup banyak untuk menyerang secara eksplosif. Kekuatan yang dihasilkannya akan sangat menghancurkan. Oleh karena itu, dia juga tidak terburu-buru. Orang yang benar-benar terjebak dalam kebiasaan adalah wasit, Do Ulwos Heng San yang tidak dapat dipecahkan. Sebagai wasit, ia harus mengamati kedua kubu saat bertarung di arena. Di saat yang tepat, ia harus menyatakan kompetisi telah usai dan mengumumkan pemenangnya. Biasanya, dia sendiri tidak akan terkena serangan apapun. Namun, dihadapkan dengan keterampilan jiwa tipe domain ini, dia tidak bisa lari kemanapun. Meskipun Lofty League Try sebenarnya tidak tinggi, mereka masih relatif tinggi. Pada ketinggian itu, bagaimana dia bisa menilai apa yang terjadi di bawah sana? Selain itu, dia tidak bisa secara paksa menahan penindasan dari keterampilan jiwa tipe domain. Jika tidak, Su Tianzhen akan terpengaruh. Tak berdaya, insinyur jiwa kelas 9 yang kuat ini hanya bisa menanggung efek serangan tipe domain. Dengan kultivasinya yang luar biasa, dia tidak akan terluka, tetapi dipanggang hidup-hidup juga bukanlah perasaan yang baik. Semua orang, baik di dalam maupun di luar arena, tegang. Tim dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radian berdiri untuk menyaksikan putaran tersebut. Mereka tahu bahwa jika Su Tianzhen kalah, mereka akan benar-benar tamat.